Di dalam hadis yang lain, hadis 4286 riwayat Imam Abu Daud, Ummu Salamah mengatakan, yakunu ikhtilafu inda mauti khalifah fayakhruju rajulun min ahli Madinah hariban ila Makkah fayatihi nasun min ahli Makkah fayukhrijunahu wa huwa karihun fayubayi'unahu bin ar-rukni wal maqam wa yub'atsu ilaihi ba'sun min ahli Syam. Nah, ini potongan aja saya baca. Tapi ini hadis tidak sampai derajat sahih, ya, paling tinggi hasan. Nanti akan terjadi ikhtilaf ketika mati seorang pemimpin. Ini diperdebatkan, ini pemimpinnya di mana nih? Di Indonesia, di tanah Arab, atau di mana? Nah, ketika terjadi kematian seorang pemimpin, ikhtilaflah itu negara. Maka muncullah seseorang dari Madinah pergi ke Mekah, dipaksa oleh orang untuk memimpin umat. Bukan berarti dia orang Madinah, ya, tapi dia sedang berada di Madinah. Maka kawan saya dulu cocok-cocok logi. Kata dia, saya ketemu ada orang di Madinah lewat WA. Itu orang sepertinya sifat Rasulullah ada pada dirinya. Sepertinya dialah calon Imam Mahdi. Imam Mahdi kok pakai sepertinya? Ya, Imam Mahdi nggak boleh cocok logi. Ya. Ternyata hadis ini kita cek hadisnya dhaif. Maka kita ingin kasih tahu kepada kawan-kawan yang mencocokkan bahwa Al-Mahdi itu nanti dari ahli Madinah, ini belum tentu sahih. Karena hadis ini disebut hadisun dhaif, ya. Bisa jadi bukan dari Madinah. Yang pasti yang sahih adalah dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ini hadisnya masih banyak, Pak, tapi sudah syuruk, ya. Tugas kita sebagai umat yang berakidah ahlus sunnah wal jamaah apa? Menghormati zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi mengatakan, Al-Mahdi pasti keturunanku, pasti keturunan aku. Maka saya berulang-ulang mengatakan, siapapun tidak hormat kepada zuriat Rasulullah, pasti itu musuhnya Al-Mahdi. Ya. Sekarang udah ada belum kelompok begitu? Ustadz lagi, udah ada belum? Nggak percaya dia ada Habib. Nggak ngerti, bilang aja nggak ngerti, tapi kok malah menolak yang dia tidak mengerti. Kita juga nggak mengkultuskan Habib kok. Habib juga nggak senang dikultuskan kok. Coba tanya semua Habib yang benar, ya, nggak senang dikultuskan. Karena si Habib tahu kualitas rohani dia. Sayyid, Syarif, Syarifah, dia mengerti bahwa dia orang biasa. Cuma di darahnya ada keistimewaan, itu aja bedanya. Kalau Al-Mahdi sudah darahnya mulia, ruhaninya adalah pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini baru penggalan beberapa hadis mengenai hadis Al-Imam Al-Mahdi. Kalau saya di Tangerang Selatan, di Jakarta bagian selatan, Pak, kita buat berjilid-jilid sampai 7 jilid itu, tentang kajian hadis Imam Mahdi, ya. Silakan diikutin, ya. Di sana ada lebih seru lagi pembahasannya. Ini cuma beberapa aja, ya. Kita mengabarkan bahwa Yahudi menunggu juru selamat, Mesias. Nasrani menunggu Al-Masih. Islam juga sedang menunggu. Berarti 3 agama ini sepakat mengenai ada imam akhir zaman. Saya tanya agama lain, ternyata mereka mengatakan kami juga, cuma dengan istilah yang berbeda. Kita tanya orang Jawa, di sini orang Jawa kan, tadi yang baca doa kayaknya Jawa tuh, ya. Sahih, ya. Orang Jawa nyebutnya Ratu Adi. Apalagi
Satrio, Satrio baja hitam, Satrio biningit. Itu istilah-istilah aja yang menunjukkan jika ada kekacauan mesti ada penyelamat. Inilah kaidah heroik yang disebut Mesiah Al-Masihiyah. Teori-teori ini sudah ada dalam kajian agama-agama, kita tinggal menjalaninya, ya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan.